tentang ya. Yuk, 1, 2, 3. Usia dewasa. Sedangkan hewan yang metamorfosis tidak sempurna itu yaitu hewan yang mengalami perubahan tubuh yang tampak dari luar di usia muda ke usia dewasa itu berbeda tidak terlalu jauh. Itu pengertian daripada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu perbedaan dari hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu peserta didik mampu menganalisis perbedaan dari hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya. Nah, berikut ini perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna itu memiliki ciri-ciri ada fase pupa atau kepompong. Tahapan metamorfosis sempurna yaitu dimulai dari telur. Ini ada gambar. Dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian pupa atau kepompong, kemudian menjadi dewasa atau imago. Kemudian metamorfosis tidak sempurna itu memiliki ciri-ciri yaitu tidak ada fase kepompong. Ya, kan di metamorfosis sempurna itu ada fase kepompong, ya, atau ada fase kepompong atau pupa ini. Kalau pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada yang namanya pupa. Seperti itu, ini hanya ada telur, kemudian nimfa dan dewasa. Kemudian perbedaan yang kedua itu pada metamorfosis sempurna bentuk larva berbeda jauh dengan bentuk dewasanya seperti binatang ulat dan kupu-kupu. Contohnya ini ya, sangat berbeda jauh. Ini ulat dengan kupu-kupu sangat berbeda ya. Nah, telur kupu-kupu menetas menjadi larva yang disebut dengan ulat. Jadi ini telur kupu-kupu ini menetas kemudian menjadi ulat. Nah, bentuk ulat itu sangat berbeda dengan bentuk kupu-kupu. Coba diperhatikan, ini sangat berbeda jauh bentuknya. Kemudian sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk serangga atau nimfa yang baru menetas itu tidak berbeda jauh dengan bentuk serangga dewasa. Contohnya ini kan, ini baru menetas. Nah, ini tidak terlalu berbeda jauh dengan belalang dewasa. Tidak terlalu jauh dengan belalang dewasa. Yang membedakan itu hanya sayapnya. Kalau nimfa di sini pada metamorfosis
saya. Jadi kalau nanti terang-terangan yang berlaku. Nah, sedangkan pada bentuk sempurna itu hewan akan tetap pada akan tetap ada sepanjang hidup ini akan tetap ada. Saya tidak sampai dia mati. Ini informasi. Seperti dijelaskan itu berdasarkan bagaimana penggunaan telur, dapat lupa, kemudian dewasa. Nah, hewan yang tidak sempurna ada telur, lupa dan dewasa. Sampai di sini apakah sudah mengerti materi yang dijelaskan oleh Ibu? Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpul ya. Apakah ada yang ingin menyimpulkan kepada hari ini? Yang akan menentukannya. Ibu akan memberikan kesimpulannya. Yang pertama, metamorfosis sempurna itu ada kelompoknya atau ada metamorfosis pupa dari telur, larva, pupa dan dewasa. Kan ada pupa atau kelompok. Sedangkan pada hewan yang bermetamorfosis sempurna itu tidak mengalami namanya pupa atau kelompok. Tidak ada metamorfosis pupa atau kelompoknya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu kalau pada metamorfosis sempurna itu bentuk ulang itu sangat jauh berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna yang dilarang, nimfa dan tulang dewasa tidak terlalu beda jauh, hanya membedakan itu hanya sayapnya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu ini metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu selalu mengganti sayapnya atau kerang keluar. Kemudian pada metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, dia tidak mengganti sayapnya, selalu ada sampai dia mati. Seperti itu. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita menyanyi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan doa. Kita menyanyi, silakan berdiri ya. Kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama.